Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Ibu Hajah Mia Nurkanti MKes dan Ibu Fitri Arianti STMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu gizi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang nilai kalori bahan makanan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Kang Alwan Alfaris, lalu ada saya sendiri Danang Rangga Wijaya, lalu ada Fatima Azahra, Cirana Putri Permana, dan Leniwati. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama ada pengertian kalori. Kalori adalah sebuah satuan unit untuk menghitung jumlah energi. Pada umumnya, kalori digunakan untuk menunjukkan jumlah energi yang terkandung dalam suatu makanan. Kalori ini bisa diibaratkan sebagai bahan bakar dari suatu mesin untuk bergerak dan menjalankan tugasnya. Kalori yang terkandung dalam suatu makanan disediakan oleh karbohidrat, protein, dan juga lemak. Pembagian kalori yang seimbang akan mengacu pada piramida makanan. Piramida makanan ini menggunakan klasifikasi grup makanan dan mengatur jumlah yang harus dikonsumsi oleh tiap individunya. Kebutuhan kalori harian tiap individu itu berbeda-beda, namun secara umum Departemen Kesehatan Republik Indonesia menetapkan kebutuhan kalori individu sebesar 2.000 kilokalori per harinya. Yang kedua, ada jenis makanan yang mengandung kalori. Yang pertama ada makanan pokok atau makanan utama yang berfungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh untuk melakukan segala aktivitas sehari-harinya. Contoh makanan pokok adalah nasi, jagung, oat, kentang, gandum atau tepung terigu, serta umbi-umbian lainnya. Makanan pokok dari tiap negara akan berbeda-beda tergantung jenis daerah dan bergantung pada musim. Yang kedua ada lauk pauk. Lauk pauk pada makanan ini memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan zat pembangun pada tubuh. Contoh dari lauk pauk yaitu tempe, tahu, telur, daging, ikan, dan lain-lain. Lauk pauk juga membantu menambah protein dalam tubuh sehingga membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga ada sayur mayur. Sayur-sayuran pada makanan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan zat pengatur dalam tubuh. Contoh dari sayur mayur adalah kangkung, bayam, terong, kacang panjang, dan lainnya. Sayur mayur bagus dikonsumsi sebagai penyeimbang dan kebutuhan vitamin serta protein sehingga membuat badan menjadi lebih segar dan metabolisme akan terjaga. Makanan yang mengandung kalori selanjutnya adalah buah. Buah-buahan pada makanan memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan zat pengatur pada tubuh. Contoh dari buah-buahan yang diuji coba adalah apel, manggis, markisa, salak pondoh, jeruk, nanas, dan buah lainnya. Buah-buahan ini juga sangat membantu dalam program diet dikarenakan memiliki kandungan serta vitamin dan protein di dalam makanannya. Mengkonsumsi buah setiap hari akan membantu metabolisme lebih lancar dan membuat badan lebih segar. Selanjutnya, ada 3 cara menghitung kalori yang ideal bagi tubuh. Menghitung kalori makanan yakni dengan mengalihkan ketiga zat gizi yang disebutkan dengan jumlah kalorinya. Contohnya, 1 gram protein diperkirakan mengandung sekitar 4 kalori dan 1 gram karbohidrat mengandung kalori yang sama. Sementara itu, 1 gram lemak setara dengan 9 kalori. Artinya, bila makanan yang dikonsumsi mengandung 20 gram protein, 35 gram karbohidrat, dan 15 gram lemak, hasil kalori dalam makanan yaitu sebesar 355 kalori dengan rincian protein, yaitu 20 gram dikali 4 sama dengan 80 kalori, karbohidrat yaitu 35 gram dikali 4 sama dengan 140 kalori, dan lemak 15 gram dikali 9 yaitu 135 kalori. Usahakan untuk menggunakan standar yang benar saat menghitung kalori makanan, yaitu dalam satuan kalori. Yang pertama, hitung berat badan ideal terlebih dahulu dengan rumus berat badan ideal, yaitu tinggi badan atau tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% tinggi badan. Yang kedua, berat badan ideal memiliki toleransi, yaitu 10% dari berat badan ideal itu sendiri. Jika berat badan saat ini berada di antara dua batas tersebut, maka masih bisa dikatakan normal. Yang ketiga, hitung kalori dasar yang dibutuhkan. Kalori dasar
Berat badan ideal dikali 25 itu untuk wanita. Kalori dasar berat badan ideal dikali 30 itu untuk pria. Untuk kalian yang memiliki aktivitas sedang, tambah angka tersebut sebanyak 20% dari angka kalori dasar, yaitu berat badan adalah berat badan dalam kilogram, TB adalah tinggi badan dalam sentimeter atau cm. Yang keempat, ada bahan makanan yang mengandung kalori tinggi. Setiap orang membutuhkan jumlah kalori yang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik sehari-hari. Namun, rata-rata kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh orang dewasa berkisar antara 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Berikut daftar makanan berkalori yang tinggi. Yang pertama itu ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan salah satu makanan berkalori tinggi. Bahkan untuk jenis kacang kenari, jumlah kalorinya mencapai 185 kalori per 25 gramnya. Selain kanari, jenis kacang-kacangan yang juga mengandung kalori tinggi yaitu ada kacang mete, kacang almond, dan kacang tanah. Selanjutnya ada alpukat. Alpukat termasuk salah satu jenis buah yang berkalori tinggi. Dalam satu buah alpukat bisa berukuran sedang dengan berat 200 gram, terdapat sekitar 332 kalori. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya itu ada buah kering, tidak seperti buah segar. Buah yang sudah dikeringkan memiliki kandungan kalori lebih tinggi, yaitu 359,5 kalori untuk 100 gramnya. Selanjutnya ubi jalar, untuk 100 gram ubi jalar terkandung sekitar 85,8 kalori. Nasi putih juga termasuk ke dalam makanan berkalori tinggi. Makanan wajib bagi masyarakat Indonesia ini mengandung sekitar 130 kalori per 100 gramnya. Lalu ada protein hewani seperti daging merah, ayam, salmon, atau ikan lainnya. Terdapat 288 kalori dalam daging sapi untuk 100 gramnya. Terdapat 239 kalori dalam daging ayam untuk 100 gramnya. Ikan salmon mengandung 208,2 kalori untuk 100 gramnya. Ikan mujair terdapat 128 kalori untuk 100 gramnya. Selanjutnya fungsi kalori pada makanan. Kalori yang diperoleh dari makanan dan minuman akan diubah menjadi energi melalui proses metabolisme. Energi tersebut akan digunakan untuk mendukung kinerja dan fungsi berbagai organ tubuh. Sisa kalori yang tidak diubah menjadi energi akan disimpan dalam tubuh sebagai jaringan lemak. Namun, terdapat 4 fungsi utama kalori bagi tubuh yang akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Fungsi utama kalori bagi tubuh. Yang pertama ada basal metabolic rate. Yang kedua ada aktivitas fisik. Yang ketiga ada specific dynamic action. Yang keempat ada pertumbuhan. Yang pertama ada basal metabolic rate atau BMR. Kalori sebagai energi dalam aktivitas sel, kontraksi serabut otot dalam kerja mekanis seperti respirasi dan denyut jantung, dan sintesis molekul baru. Yang kedua ada aktivitas fisik. Kalori sangat dibutuhkan sebagai sumber energi dalam aktivitas untuk melakukan aktivitasnya. Yang selanjutnya ada specific dynamic action atau SDA. Kalori dibutuhkan sebagai energi untuk mengolah makanan di dalam tubuh. Yang terakhir ada pertumbuhan. Kalori yang tidak dipakai oleh tubuh digunakan untuk pertumbuhan ataupun disimpan dalam tubuh sebagai jaringan lemak. Yang keenam, dampak tidak memperhatikan jumlah kalori yang dikonsumsi. Yang pertama ada kelebihan kalori. Kelebihan kalori terjadi bila konsumsi kalori melalui makanan melebihi kalori yang dikeluarkan. Kelebihan kalori ini akan diubah menjadi lemak tubuh. Akibatnya terjadi berat badan lebih atau kegemukan. Kegemukan bisa terjadi oleh kebanyakan makan dalam hal karbohidrat, lemak maupun protein, tetapi juga karena kurangnya bergerak. Kegemukan dapat mengakibatkan gangguan dalam fungsi tubuh, merupakan resiko untuk penderita penyakit kronis seperti yang pertama ada obesitas. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, lemak, dan protein bisa memicu kelebihan berat badan atau obesitas. Bisa terjadi ketika anak terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan karbohidrat tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik atau melakukan olahraga.
Yang kedua ada dehidrasi. Kelebihan kalori khususnya protein mampu memicu kondisi dehidrasi atau kurangnya cairan di dalam tubuh. Yang terakhir ada hipertensi. Tekanan darah tinggi adalah sebuah kondisi yang tidak boleh diabaikan karena dapat menjadi efek buruk dari kelebihan kalori karbohidrat yang memberi serangan pada kerusakan metabolisme tubuh. Selanjutnya ada penyakit kanker. Akibat nutrisi yang tidak seimbang atau berlebihan dalam mengkonsumsi kalori lemak tanpa diimbangi dengan konsumsi sumber makanan dengan kandungan serat tinggi, sel kanker akan tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada kepikunan. Menurut studi tahun 2008 yang dilakukan oleh peneliti dari Amerika menemukan bahwa kelebihan berat badan meningkatkan risiko demensia substansial karena penurunan suplai darah ke otak. Baik penyakit Alzheimer maupun demensia, keduanya ditandai oleh kepikunan. Untungnya, risiko tersebut dapat dikurangi dengan memperbaiki pola makan dan rutin berolahraga sejak dini. Selanjutnya ada masalah kesehatan mata. Suatu studi menemukan bahwa wanita dengan BMI atau Body Mass Index 23 atau lebih besar memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap katarak dibandingkan dengan wanita dengan BMI yang lebih rendah, bahkan setelah disesuaikan untuk faktor-faktor lain seperti usia. Selanjutnya ada infertilisasi pria. Bukan hanya wanita saja yang kesulitan mendapatkan kehamilan karena kelebihan berat badan. Pria yang kelebihan berat badan atau obesitas memiliki jumlah sperma yang lebih rendah dibandingkan dengan pria dengan BMI, Body Mass Index yang ideal. Selanjutnya ada artritis. Sekitar 5% orang yang obesitas mengembangkan artritis atau nyeri sendi yang umumnya terjadi di lutut. Suatu studi menunjukkan bahwa 1 dari 5 orang dewasa setiap 50 juta penduduk Amerika telah didiagnosa menderita artritis karena kelebihan berat badan. Yang selanjutnya ada masalah kesehatan gigi dan mulut. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang obesitas lebih mungkin mengalami masalah kesehatan oral dibanding orang yang berat badannya normal. Hal ini disebabkan karena kerusakan pada jaringan gigi, karena zat asam yang tertinggal begitu lama pada bagian gigi, yang bisa mengakibatkan kehancuran enamel gigi. Oleh karena itu, pasien kerusakan gigi dan penyakit periodontal yang obesitas cenderung membutuhkan waktu penyembuhan yang lebih lama. Lalu ada infeksi telinga kronis pada anak-anak. Obesitas mungkin terkait dengan meningkatnya risiko otitis media atau radang telinga atau yang lebih dikenal sebagai infeksi telinga tengah. Dan yang terakhir ada sleep apnea. Sleep apnea merupakan gangguan tidur yang ditandai dengan berhentinya napas dalam jangka waktu beberapa detik ketika tidur, sehingga dapat menghambat aliran oksigen ke otak. Ditandai juga dengan mengorok dengan keras hingga terbangun dari tidur karena merasa terpekik. Orang yang mengalami obesitas memiliki resiko yang lebih besar terhadap sleep apnea. Selanjutnya ada kekurangan kalori. Kekurangan kalori terjadi bila konsumsi kalori melalui makanan kurang dari kalori yang dikeluarkan. Tubuh akan mengalami keseimbangan kalori negatif. Akibatnya, berat badan kurang dari berat badan yang ideal. Kekurangan kalori ini, bila terjadi pada anak-anak, akan menghambat pertumbuhan. Berikut akibat kekurangan kalori yang dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit. Yang pertama ada marasmus. Marasmus merupakan gangguan kesehatan yang terjadi akibat asupan karbohidrat ke dalam tubuh yang kurang. Penyakit kekurangan kalori jenis ini biasanya dialami oleh anak di bawah umur 5 tahun. Ditandai dengan gejala seperti cepat lelah, kepala pusing, diare kronis, penurunan berat badan, perut cekung yang tampak kurus, kulit keriput, wajah seperti orang tua, rewel, dan cengeng. Faktor yang mempengaruhi penyakit marasmus adalah persediaan makanan yang tidak mencukupi atau disebabkan karena kelaparan, serta kekurangan berbagai jenis vitamin. Dampak negatif yang diakibatkan penyakit marasmus adalah pertumbuhan anak yang terhambat, kecerdasan dan psikologis anak yang terganggu. Upaya untuk mencegah penyakit marasmus dengan cara mencukupi asupan gizi bagi tubuh anak dan makan secara teratur. Untuk keadaannya bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya ada kwashiorkor. Kwashiorkor penyakit yang terjadi akibat tidak cukupnya makanan yang dimakan dan tidak mencukupinya asupan protein. Penyakit ini banyak dijumpai pada anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Tanda-tanda penyakit kwashiorkor adalah bengkak pada tangan dan kaki, wajah bulat dan nampak sembab, rambutnya merah tipis seperti rambut jagung dan rontok,
Terdapat kelainan kulit atau dermatosis, pandangan mata yang sayu dan rewel. Gejala yang munculnya yaitu diare kronis, kerusakan rambut, perut membuncit, dan mudah lelah. Untuk keadaannya bisa dilihat pada gambar. Dan yang terakhir ada marasmus kwashiorkor. Marasmus kwashiorkor adalah gambaran dua jenis penyakit gangguan gizi yang sangat penting yang disebabkan oleh kurangnya energi dan protein. Berat badan yang kurang dari normal sehingga terlihat nampak kurus, di mana ada sejumlah anak yang menunjukkan keadaan mirip dengan marasmus yang ditandai dengan adanya edema, kelainan rambut, menurunnya kadar protein dalam darah, kulit yang mengering dan kusam, serta otot yang menjadi lemah. Selain itu juga, kekurangan kalori dapat menyebabkan kerontokan pada rambut, tubuh lemas, mudah cemas, dan hilang fokus. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kalori adalah sebuah satuan unit untuk menghitung jumlah energi. Pada umumnya, kalori digunakan untuk menunjukkan jumlah energi yang terkandung dalam makanan. Kalori yang terkandung dalam makanan disediakan oleh karbohidrat, protein, dan lemak. Kelebihan kalori akan terjadi bila konsumsi kalori melalui makanan melebihi kalori yang dikeluarkan. Sedangkan kekurangan kalori terjadi bila konsumsi kalori melalui makanan kurang dari kalori yang dikeluarkan. Salah satu fungsi kalori yaitu sebagai sumber energi dalam tubuh seorang untuk melakukan aktivitasnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.